Dulu Dato tuh rambutnya segini loh. Ya. Melayu. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Kalau ngomong soal ini bukanlah hanya idolanya dari pemimpin Jawa Barat saja, tapi orang Malaysia ini adalah idola saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa kembali hari ini masih bersama saya. Bagaimana keadaan Anda semua, kesehatannya, semoga lancar jaya, diberikan kemudahan, kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ini adalah satu hari menjelang Hari Raya Aidil Adha. Sudahkah Anda melakukan puasa Arafah hari ini? Bagi umat muslim, karena kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua bagi kaum muslimin yang melakukan puasa Arafah, maka segala bentuk dosa-dosa yang telah kita lakukan 1 tahun yang lalu sampai sekarang dan 1 tahun ke depan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa. Dan doa yang terbaik tentunya semoga aktivitas kita yang kita lakukan, kita kerjakan hari ini semoga lancar jaya, membawa berkah dan barokah, diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kisah menarik kali ini akan kita reaksi itu datang dari pemimpin Jawa Barat. Yang mana pemimpin Jawa Barat ini adalah seorang pemimpin yang selalu diliput oleh media-media asal Indonesia tentang bagaimana cara kerja atau cara kepemimpinannya. Dan kali ini ia mengundang sosok idolanya dari tahun 90-an sampai dengan hari ini beliau masih mengidolakan sosok tersebut. Dan ternyata sosok yang dia idolakan itu adalah orang Malaysia. Di sini pemimpin Jawa Barat mengundang untuk datang orang dari Malaysia tersebut. Kita akan menyaksikan bagaimana ekspresi dari pemimpin Jawa Barat tersebut setelah mendatangkan orang dari Malaysia ini. Kita akan saksikan videonya tanpa banyak membuang masa. Jomlah sekarang kita langsung ke video pertama. Let's go! Sampurasun. Sampurasun. Orang Malaysia udah tahu Sampurasun sekarang. Iya. Betah. Senang. Senang. Dulu Dato tuh rambutnya segini loh waktu Iya, muda. masih tinggi. Pakai anting ini. Iya. Ya kan? Andai dipisah. Dato kalau nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya? Nama saya lengkapnya Suhaimi bin Abdul Rahman. Oh, nama lengkapnya Suhaimi bin Abdul Rahman. Ibunya nama Fatimah. Ibu Haji. Fatimah Haji. Kakeknya sebelah ibu saya asalnya dari Jogja. Kakeknya Jogja. Kakek dari ibu. Ada dari ibu. Jadi Suhaimi Bapaknya, jadi panggilannya Ami. Ami. Dari ibu saya Jawa. Ayahnya Bugis. Kalau ini sudah Bugis. ya. Iya. Melayu. 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 Tapi ada punya darah merah putih. Waktu lagu populernya itu tahun 90-an tuh. Iya, tahun 89. Iya kan 90 populer di Indonesia. Pasangannya Inka Christie. Iya, mula-mula Isabella. Isabella mula-mula ya. Sama Inka Christie, artis Bandung. Waktu itu kan masih pakai kaset. Iya, nggak ada CD, masih kaset lagi. Belum CD, belum VCD, belum. Kemarin saya pergi ke tempat vintage nyari kasetnya. Ketemu? Lama nggak ketemu, udah Nggak ketemu. Kan rambutnya segini, Iya, Bang. segini, iya. Pokoknya keren deh zaman itu. Iya, ini kenapa dia? Waktu itu panjang juga. Kemarin 2 tahun lalu saya tunai haji. Saya kan nonton, saya lulus SMA. Iya. Lulus SMA 90 kan. Waduh, ini hebat banget penyanyi ketemu sekarang. Itu pun sama filmnya ya. Iya. Isabella. Itu waktu itu kasetnya lebih banyak beredar di mana? Di Indonesia apa di Malaysia? Di Indonesia Itu meledak Pas di Indonesia dong penduduknya kan lebih banyak. 1 juta. ramai orang 1 yang juta. membeli kaset. 1 juta kopi. Zaman itu loh. Zaman itu yang paling satu kopi itu Rhoma Irama. Oh iya. Itu Rhoma Irama sama itu Ice Trisnawati. Iya. Meledak Dungkang. Dungkang ya. 1 juta kopi ya.
Banyak duit dong waktu itu. Ya enggak, jadi pajak. Oh, Banyak dibaca ya. Iya. Kalau enggak dapat pajak Dibaca. Oke. Ayo. Saya di mana? Di sini. Jadi berkarir dari sebelum lagu Isabella itu. Berkait dari berhijrah ke Kuala Lumpur dari Johor tahun 81. Jadi sebelum lagu Isabella itu, Sebelum Isabella itu, bukit lagu cinta kita demi anda di bisa itu. demi cintaku padamu. Lagu itu meledaknya tahun kalau di Indonesia 87. Itu kisah cinta apa judulnya? Iya, kayak gitu. Yang sama Itu Inka juga itu. Yang kayak gitu. Demi cintaku padamu. Nah itu kalau di Indonesia nontonnya di Aneka Ria Safari. Iya. Sama album minggu ini. Iya. Lalu minggu ini ya. Ayo, wes. oh saya kurang hafal guys, tapi saya suka kalau gitu. Pas ini Pak. Biarpun harus berkorban. Istri. Oh, Kami istrinya. berapa? 68. 68 tahun. Oh dengan saya bedanya lumayan 13. Istrinya? Saya 45. Oke, istrinya Oh, 45 tahun. Kita makan dulu. Angkat tangan. Kalau ngomong soal ini bukanlah hanya idolanya dari pemimpin Jawa Barat saja, tapi orang Malaysia ini adalah idola saya juga dari bertahun-tahun saat meledaknya lagu Isabella. Aduh, semua orang suka pada masa itu dari tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an masih banyak hingga saat ini masih saja orang cover lagu-lagu itu. Orang Indonesia silakan tonton YouTube, banyak sekali Isabella, cover Isabella selalu saja meledak. Antara benda penting yang Malaysia cuba push dalam mesyuarat Menteri Luar di BRICS baru-baru ni adalah reformasi sistem kewangan dunia. Sebab salah satu benda yang buatkan US ni masih lagi berkuasa bukan kerana dia punya ketenteraan yang power semata-mata, tapi disebabkan dia memegang sistem kewangan dunia. Ada 3 benda yang buatkan US boleh kontrol sistem kewangan dunia. Pertama, petrodollar, di mana semua minyak yang dijual beli dekat atas dunia ni mesti dilakukan dalam US dollar. Basically secara tak langsung US paksa setiap negara ni menyimpan reserve USD untuk urusan import dan ekspor minyak. Sebab tu walaupun Malaysia contohnya kita adalah negara pengeluar minyak, tapi bila mata wang kita jatuh, kita tetap kena membeli minyak pada harga yang mahal. Kedua, sistem SWIFT, chips dan fat wire. SWIFT ni adalah sistem maklumat di antara bank. Maksudnya setiap kali kita nak transfer duit di antara bank, di antara negara, mesti melalui sistem SWIFT ni. Jadi, bila-bila masa je US boleh sekat mana-mana negara daripada menggunakan SWIFT. Macam yang dikenakan kepada Iran dan juga Korea Utara. Jadi, bila dah tak boleh transfer duit antara negara, urusan import-eksport pun akan menjadi sukar dan akan melumpuhkan ekonomi negara tersebut. Ketiga, sistem IMF dan Bank Dunia, di mana US menggunakan dua entiti ini untuk ambil kesempatan ke atas negara-negara yang terdesak. Contohnya negara yang pernah ambil pinjaman dari IMF adalah Indonesia pada tahun 1998. Betul. Dan juga Argentina pada tahun 2018. Sebab tu tukaran mata wang diorang, contoh macam rupiah tu boleh cecah sampai juta-juta, bilion-bilion. Angka yang tak logik. Berbalik kepada BRICS tadi, logik. dalam meeting tu Tok Mat kata sistem kewangan yang dunia pakai sekarang dah tak relevan, dah lapuk. Dan dia bukan sahaja lapuk, dia berat sebelah dan sering digunakan sebagai alat politik untuk menekan negara-negara yang tak sehaluan dengan US. Sebab itulah Malaysia dan negara-negara BRICS yang lain sedang merancang satu alternatif baru untuk menggantikan sistem kewangan sedia ada. Contohnya, diorang memperbanyakkan dagangan dalam mata wang tempatan. Guna ringgit renminbi, guna ringgit rupiah contohnya. Supaya kita ada sistem yang lebih adil, lebih selamat dan tidak memihak kepada US dan Barat semata-mata. Nah, ini harus kita camkan bahwa ada unsur paksaan. Tadi juga dibahas ya guys ya, unsur paksaan. Untuk ekspor, impor minyak wajib untuk menggunakan mata uang dolar. Ini sebuah keuntungan bagi orang Barat. Dan juga mereka akan memaksa lewat jalur politik dan diplomasi. Kalau juga tidak bisa, maka cara agresi akan mereka lakukan. Terima kasih BMS. Terima kasih BMS. Semoga sihat selalu.
Maju jaya. Terima kasih. Terima kasih PM. Alhamdulillah PM, terima kasih banyak-banyak. Terus sihat untuk mentadbir negara dengan lebih baik. Terima kasih. JPMS semua. Dan Alhamdulillah hari ini juga pihak JPP setelah menerima arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bertindak dengan pantas dan segera untuk terus menyalurkan sumbangan hari ini kepada 200 orang pelajar akan menerima komputer riba. Kos komputer riba ini 2,400 ataupun 2,500 ringgit. Sebuah, bukan komputer sahaja, diberikan bersama wang saku, wang perbelanjaan sebanyak RM1,000 kepada setiap orang. Di mana kos RM1,000 keseluruhan hari ini kepada 200 penerima adik-adik yang berada bersama dengan kita pada hari ini mencecah jumlah sebanyak RM700,000 Malaysia. Ini adalah satu bentuk penghargaan dan juga sebagai tanda bahawa Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim cakna dan juga peka tentang perkembangan dan juga nasib khususnya mereka yang datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan, dan juga sekalung ucapan penghargaan dan juga tahniah atas kejayaan dan juga keputusan yang cemerlang yang diperolehi adik-adik semua dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia yang lalu. Hari ini kita bantu sedaya upaya kita untuk pastikan adik-adik terus dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan kemudian itu kembali semula menyumbang untuk keluarga, masyarakat dan juga khususnya rakyat di negeri Kelantan. Apa yang kita lakukan hari ini ialah memastikan keperluan-keperluan asas itu dapat dipenuhi bagi memastikan seterusnya proses pembelajaran itu dapat dijalani dalam keadaan yang lebih selesa dan lebih baik. Terima kasih sebab bagi laptop ni. Saya sangat memerlukan laptop ni untuk sambung belajar. Terima kasih PMF kerana atas pemberian laptop ni dapat meringankan beban saya dalam melanjutkan pembelajaran. Semoga PMF dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan di sini saya tidak membicarakan tentang politik. No, saya tidak membahas terkait tentang dunia politik, apalagi politik Malaysia, negara tetangga, negara jiran. Melainkan di sini saya melihat kepedulian mereka terhadap siswa-siswa atau pelajar. Terutama di sini membahas terkait tentang 200 pelajar di Kelantan yang mendapat laptop dan juga uang saku sebanyak RM1,000 atau jika dirupiahkan itu totalnya mencapai 4.400.000. Itu adalah satu kepedulian dan perhatian khusus dari pihak kerajaan, terutama di sini PMF yang tidak pernah menganaktirikan Kelantan. Dan di sini adalah bukti bahwa pendidikan bagi mereka semua itu adalah satu hal yang paling terdepan, bukan hanya di Selangor melainkan Kelantan juga dipedulikan. Semua anak-anak berhak untuk mendapat pendidikan dan semua dibantu dari sekolah mereka sampai level atas di sekolah universitas kerajaan. Bahkan mereka orang-orang Malaysia mendapat kemudahan berupa subsidi dan lain-lain sebagainya. Gaji-gaji cikgu itu tak kurang dari RM5,000 hingga RM10,000. Nah, cobalah kalau kita pikir, kalau gaji cikgu sudah besar, maka dia akan mengajarkan murid-murid dengan semangat, ya. Karena di sini jangan lagi ada gaji-gaji guru yang RM300,000. Alamak, macam mana dia mau mengajarkan kepada murid-murid sementara diri dia sendiri saja kekurangan. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata kesalahan. Jika pada anda semua mohon dimaafkan karena saya nyala manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dulu videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.